Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa meneruskan kembali materi kita tentang kedudukan, jarak, antar titik dan bidang ya. Nah, kemarin kita sudah membahas contoh-contoh soal tentang kubus. Hari ini kita membahas tentang limas ya. Kalau kalian ingat kembali pada video sebelumnya itu walaupun kita mencari jarak pada kubus itu juga kita menggunakan rumus Pitagoras ya. Nah di limas juga ini kita tetap menggunakan rumus Pitagoras. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada soal yang pertama. Ibu bacakan soalnya di sini yaitu nomor satu ya, soal nomor 1. Pada limas beraturan T A B C D pada panjang rusuk tegaknya itu 25 cm. Jadi rusuk tegaknya ya. Rusuk tegaknya ini adalah 25 cm dan panjang rusuk alasnya panjang rusuk alasnya itu 7/2 cm ya. 7/2 cm. Tentukan jarak titik T ke bidang ABCD. Ya, jadi disuruh menentukan jarak T ke bidang ABCD ya. Bidang ABC ini adalah bidang alas ya. Oke, jadi alas dari limas. Jadi langsung saja kita membahasnya. Langkah pertama adalah kita mencari dulu panjang AC. Panjang AC ya. Pertama kita cari dulu panjang AC. Kalau kita lihat di sini panjang AC ini kita ambil, maka di sini akan terbentuk segitiga ya, segitiga. Nah, segitiga ini karena yang panjang AC ini adalah panjang dari sisi miring, maka rumus Pitagoras kemarin kita masih ingat ya. Rumus Pitagoras kemarin yaitu panjang alas atau sisi tegak per sisi datar ya, ditambah sisi datar. Jadi sisi alas ditambah sisi datar. Nah, di sini panjang AC ini adalah sisi miringnya, maka dalam rumus Pitagoras menjadi panjang AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan AC ya. Nah, kalau sudah kita langsung saja masukkan, ini ada rumusnya, AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu sama dengan 7/2. 7/2 ini kita rubah dia jadi bilangan biasa ya. Jadi 7/2 ini kalau dijadikan 7 dikali 7 adalah 49. 49 dikali 2 itu sama dengan 98. Jadi panjang AB-nya adalah 98. Ini juga panjang AB-nya adalah 98. Jadi akar 98 ditambah 98 itu sama dengan akar 196. Nah, akar 196 ini kalau dikeluarkan akarnya maka hasilnya sama dengan 14. Jadi panjang AC adalah 14 cm. Nah, karena yang ditanya itu adalah jarak titik T ke bidang ABCD, maka kita harus pakai garis bantu. Di sini kita buat titik ya, titiknya itu kita kasih nama E ya, supaya kita mengetahui tinggi dari jarak titik T ke alasnya ya, atau ke bidang ABCD. Kita kasih nama E, di sini ada titik E. Ibu beri titik. Jadi ibu buat diagonal di alas ini kan ada 2 diagonalnya ya, diagonal bidangnya. Kemudian ibu berikan titik ini disebut dengan titik E. Nah, untuk mengetahui tinggi TE ini ya, karena T ini adalah jarak bidang dari jarak dari T ke alas atau ke bidang ABCD. Ini jadi disebut nanti titik TE ya. Yang kita cari adalah titik TE. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini jadinya kalau ibu keluarkan ini menjadi segitiga seperti ini. Jadi yang ditanyakan TE yang ada di sini ya. Nah, sudah diketahui panjang AT berarti kan adalah 25. Kemudian tadi kita sudah mencari diagonalnya atau jarak antara A ke C, ya kan? Nah, sekarang kalau kita buat di sini titik E, maka kita buat di sini ya, ini ya, titiknya dari T ke E, sini titiknya, kemudian A ke E. A ke E ini adalah setengah. A
ke E ini adalah setengah dari panjang AC. Jadi AE ini adalah setengah dari panjang AC. Tadi kita sudah dapat hasil dari panjang AC adalah 14 cm. Sehingga setengah dari AE jadi berarti setengah dari AC. AE ini adalah setengah dari AC. Nah, setengah itu berarti setengah dikali 14 ya. Setengah dikali 14 hasilnya sama dengan 7 cm. Itu adalah panjang AE. Kenapa kita harus mencari panjang AE? Karena nanti kita akan mencari tinggi dari T ke alas ya. Nah, langkah selanjutnya terakhir atau untuk mengetahui jarak titik T ke alas atau ke bidang ABCD, maka langsung kita masukkan rumus TE-nya. Ini sudah diketahui tadi 7 cm. A ke E 7 cm, A ke T itu 25 cm. Kalau kalian di sini A ke T itu adalah sisi miring ya. Kemudian A ke E itu adalah sisi datarnya ya. Kemudian yang ini T ke E-nya berarti sisi miring dikurangi sisi alasnya ya, atau sisi datarnya. Nah, sehingga rumusnya tidak ditambah, masih menggunakan rumus Pythagoras, maka panjang TE itu sama dengan TA tadi sudah diketahui 25 cm ya, TA kuadrat dikurang. Jadi ini rumusnya bukan ditambah tapi dikurang AE. Tadi 7 cm yang sudah kita temukan, sehingga TA dikurang AE, TA kuadrat ya, panjang TA kuadrat dikurang AE kuadrat itu sama dengan TA tadi kita sudah ketemukan tingginya adalah 25 cm. 25 ini kalau dikuadratkan hasilnya 625. Kemudian AE ini 7 cm. 7 dikuadratkan itu sama dengan 49. Sehingga 625 dikurang 49 itu akar 576. Akar 576 ini adalah 24. Sehingga jarak titik T ke bidang ABCD, jarak titik T ke bidang ABCD itu adalah 24 cm. Ya. Jadi intinya pada saat kita menghitung atau menentukan jarak ya, itu rata-rata kita selalu menggunakan rumus Pythagoras. Maka rumus Pythagoras itu jangan sampai dilupa ya. Kalau untuk mencari sisi miring itu dua buah sisinya itu harus dijumlahkan. Tapi kalau untuk mencari salah satu dari sisinya, sisi miring yang sudah diketahui, maka rumusnya adalah sisi miring mengurangi sisi yang lainnya. Jadi ketemu sisi yang lainnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh soal yang pertama. Ini kita khusus membahas tentang limas. Ini tadi contoh soal yang ditanya itu adalah titik T, jaraknya dengan alasnya. Nah, sekarang ada contoh soal lagi, tetap menggunakan limas, tapi yang ditanya adalah seperti ini. Diketahui limas ABCD ya, yang beraturan memiliki panjang rusuk alasnya 12 cm. 12 cm. Ibu carikan gambar yang lebih jelas ya. Oke. Jadi limas ABCD, kembali lagi T, limas ABCD dengan panjang rusuknya, panjang rusuk alasnya 12 cm. Berarti AB itu panjangnya 12 cm, BC juga panjangnya 12 cm. Dan panjang rusuk tegak, jadi rusuk tegaknya nih ya, rusuk tegaknya panjangnya adalah 12 akar 2 cm. Kemudian yang ditanya adalah menentukan jarak titik A, kembali lagi titik A, tadi juga titik A ya, tadi titik A ke titik T, atau T-nya di sini ya, di atas ya. Nah, kalau yang itu soal nomor pertama, sekarang soal yang nomor kedua, jarak titik A ke TC. Ya. Jadi jarak titik A ke TC. Jadi kalau ibu tekan, ibu bikin garis berwarna merah. Jadi dari titik A ke TC. Nah, untuk menentukan jarak tersebut, maka langkah-langkahnya kita tulis dulu. Diketahui panjang rusuk alasnya, rusuk alas ini ya. Jadi AB dan BC atau alasnya itu adalah 12 cm. Kemudian rusuk tegaknya adalah 12 akar 2 cm. Kemudian yang ditanya titik A ke
TC. Jadi ini sudah kasih warna nih, warna merah ya. Nah yang pertama kita tentukan sama seperti tadi soal nomor 1, menentukan alasnya terlebih dahulu ya kan. Jadi alasnya itu kita langsung saja, tadi rumusnya adalah AC sama ya dengan tadi ya, AC itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat di sini AB-nya 12 cm, berarti 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu hasilnya 12 kuadrat itu hasilnya 144 ditambah 144 hasilnya 288. Nah, 288 ini kita jabarkan sehingga salah satunya itu menjadi bilangan rasional dan yang lainnya masih tetap bilangan irasional. Nah, ini 144 ini nanti akan menjadi bilangan rasional ya. 144 ini akar itu, ini kan kalau ibu jabarkan menjadi seperti ini, 144 akar 144 dikali akar 2. 144 dikali 2 itu kan hasilnya 288. Nah 144 ini menjadi 12 karena dia bisa menjadi bilangan rasional. Akar 2 ini tidak bisa menjadi bilangan rasional, dia tetap bilangan irasional, sehingga hasil dari 288 ini adalah 12 akar 2. 12 itu didapat dari 144, akar 144, akar 2 itu tetap akar 2 karena tidak bisa menjadi bilangan rasional ya. Nah, itu adalah kita baru menentukan panjang AC-nya lagi. Nah, kalau tadi kan kita di sini E ya, soal yang pertama itu di sini yang ditanyakan. Nah, kalau ini bukan yang di sini yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan adalah TC-nya ya, TC yang ditanya. Oleh karenanya kita segitiga TC ini merupakan segitiga. Jadi kalau ibu lihat ini ya, segitiga ATC ini merupakan segitiga sama sisi. Karena sama sisi berarti semua panjangnya ini sama, yaitu 12 akar 2 ya, 12 akar 2. Dengan demikian jarak titik A ke titik C adalah jarak titik A ke titik 0 atau bukan 0 ya, O. Jadi jarak titik A ke TC itu adalah jarak titik A ke titik O. Ya, di mana O adalah titik tengah TC. Jadi O-nya adalah titik tengah TC, ini titik tengahnya. Ini supaya kita mendapatkan sisi yang lainnya ya. Nah, untuk mendapatkan segitiga AOC ya, maka kita gunakan tadi yang kita sudah dapat. AC kita sudah ketahui. Kemudian sekarang OC yang harus kita ketahui ya. OC ini adalah setengah TC. Tadi diketahui bahwa sisinya semua karena dia sama sisi, maka 12 akar 2. Jadi TC ini juga panjangnya adalah 12 akar 2. Sementara yang kita butuhkan adalah OC. OC ini setengah dari TC. Artinya kalau setengah dari TC, jadi ibu tulis di sini ya, OC itu sama dengan setengah dari TC. Maka ini OC ya. Nih. Nah, OC ini adalah setengah dari TC, setengah. Saya setengah. TC-nya tadi dikatakan adalah 12 akar 2. Nah, setengah dikali 12, setengah dikali 12 itu adalah 6 akar 2. Maka panjang OC adalah 6 akar 2. Nah, dari sini baru kita menggunakan lagi rumus Pythagoras seperti pada saat kita mengerjakan soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 tadi kita menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu menjadi AO ya. Tadi kan kita sudah dapat nih AC 12 akar 2. Kemudian AO adalah 6 akar 2. Berarti yang ini, jadi kita harus mengetahui panjang yang ini dulu ya. Panjang AO ya, karena AO itu adalah yang ditanyakan, jarak dari titik A ke TC ya. Ke TC, maka rumusnya menjadi AO sama dengan soal nomor 1 tadi, AC kuadrat dikurang OC kuadrat ya. Ini tadi nih, lagi kembali, AC kuadrat dikurang AO kuadrat itu adalah nanti panjang dari A ke TC ya. Maka hasilnya sama dengan AC kuadrat tadi adalah 12 akar 2
Ini rumusnya kuadrat. Dan dikurang OC tadi kita sudah dapat adalah 6 akar 2 ya. Dikurang 6 akar 2 dikuadratkan juga. Nah, sekarang 12 akar 2 kuadrat itu hasilnya sama dengan 288. Dapat dari mana 288? 12 dikali 12. 12 dikali 12 itu 144, kemudian dikali dengan 2. Akar 2 dikali akar 2 kan sama dengan 2 ya. Berarti 144 dikali 2. 144 dikali 2 adalah 288. Kemudian dikurang 6 akar 2 kuadrat. 6 kali 6 36. Akar 2 dikali akar 2 ini kan kuadrat ya. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2. Berarti 36 dikali 2 itu sama dengan 72. Sehingga 288 dikurang 72 adalah 216. Akar 216. Nah, sekarang ini kan bisa kita sederhanakan seperti tadi. Cari angka nanti salah satu bilangannya itu menjadi bilangan rasional. Nah, kita coba di sini menggunakan akar 36 dikali 6. 36 ini nanti jadi bilangan rasional. Akar 36 kan menjadi 6 ya. 36 kali 6 kan 216. Nah, sekarang maksudnya seperti ini ya. Ini kalau kalian kemarin sudah belajar di kelas 1 ini pasti sudah tahu nih. Akar 36 dikali akar 6 sama dengan akar 216. Akar 36 ini keluar menjadi 6 atau menjadi bilangan rasional 6. Akar 6 tetap karena tidak bisa menjadi bilangan rasional. Maka hasilnya adalah 6 akar 6 cm. Itu jadi sama sebenarnya seperti kita mengerjakan soal nomor 1, hanya perbedaannya soal nomor 1 itu yang ditanyakan tinggi dengan alas. Nah, kalau ini bukan tinggi dengan alasnya ya. Jadi jarak titik A ke TC adalah 6 akar 6 cm. Jadi jarak dari titik A ke TC itu adalah 6 akar 6 cm. Oke. Ini tadi yang bisa Ibu jelaskan ambil dari sini ya, sama saja sebenarnya ya. Nah, untuk hari ini cukup 2 contoh soal saja tentang limas, pelan-pelan untuk memahami dan mengertinya. Untuk minggu ini belum ada tugas, nanti sekalian minggu depan baru ada tugas lagi. Kita minggu depan akan belajar tentang besaran sudut dari kubus dan limas ya. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.